Beberapa tahun ini kita merasakan kampanye anti fanatisme agama di mana-mana. Hanya saja, yang jadi dilema adalah fanatisme agama yang seperti apakah yang dicegah? Apakah seorang yang taat dan patuh serta mengamalkan agama secara serius di hidupnya disebut fanatik? Apakah kalau kita marah saat ada yang menghina agama disebut fanatik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Beberapa hari yang lalu, Letjen TNI Dudung Abdurrahman mengeluarkan statement yang kontroversial dengan mengatakan agar kita tidak fanatik agama, sebab semua agama benar bagi Tuhan, katanya. Pernyataan ini sebenarnya disampaikan di hadapan pasukan tentaranya, namun menjadi heboh setelah media mengangkatnya ke publik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Letjen TNI, beberapa minggu yang lalu kita telah membahas soal anggapan semua agama sama dan sudah kita jabarkan nyaris setengah jam yang terbagi kepada 2 episode video. Di episode pertama kita membahas kenapa secara logika anggapan semua agama benar dapat menimbulkan paradoksi dan kontradiksi jika yang mengatakan adalah seorang yang beragama. Di video kedua kita telah menjabarkan bahwa anggapan semua agama benar bukanlah hal yang baru, melainkan sudah dirancang sejak lama sebagai salah satu ideologi filsafat dan aliran tertentu. Dan jelas saja ungkapan ini menimbulkan reaksi dan kritik khususnya dari MUI. Nah, untuk menanggapi kritik itu, Letjen Dudung mengklarifikasi jika ia bukanlah seorang ulama, melainkan hanya pemimpin yang sedang berbicara kepada pasukannya. Mungkin maksud beliau mau menegaskan bahwa apapun agamanya di mata pemerintah dan kemanusiaan itu statusnya sama, dan supaya kita tidak mendiskriminasi antar sesama warga negara yang agamanya beragam. Walaupun begitu, bukan kapasitasnya seorang jenderal militer berbicara perihal teologi keagamaan. Dampaknya, ketika membawa narasi agama bisa berefek dan menimbulkan kontroversi seperti ini. Dengan demikian, kita sepakat di mata Tuhan, tidak semua agama itu sama. Karena bagi Allah, agama yang benar hanyalah Islam. Bagi umat Kristiani, agama Kristen dan Katoliklah yang benar. Begitu pula dengan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Menganggap agama kita paling benar tidak serta-merta membuat kita menjadi diskriminasi, intoleran, dan ekstrim. Sebaliknya, semakin kental dengan agama, semestinya semakin toleransi antar umat beragama juga. Hal ini sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9, dan Al-Maidah ayat 8. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan seorang muslim yang kental keislamannya selama dia masih berpegang pada pemahaman yang benar. Nah, di video ini kita tidak akan membahas mengenai narasi semua agama sama, karena hal ini sudah final kita bahas di video episode sebelumnya. Melainkan di video kali ini kita akan membahas narasi larangan fanatik agama tersebut. Ini karena kalau teman-teman menonton video permintaan maaf Deddy Kobuzer bersama Gus Miftah beberapa hari yang lalu, di sana Gus Miftah mengeluarkan statement yang berbeda dengan Letjen Dudung. Malah sebaliknya, Gus Miftah menegaskan jika kita harus fanatik agama. Nah, jadi pertanyaannya, sebenarnya kita harus fanatik agama atau tidak? Apakah orang-orang yang taat agama disebut fanatik? Apakah saat seorang lebih memilih Al-Quran daripada Pancasila saat tes wawancara karyawan KPK disebut dia fanatik? Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, izinkan saya untuk berterima kasih kepada para subscriber kami yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Kami doakan semoga bantuan dukungan dari donatur sekalian dapat menjadi pemberat timbangan karena niat kontribusi saling tolong-menolong dalam kebaikan serta upaya meninggikan nama Allah. Buat yang mau berpartisipasi, langsung saja klik link kitabisa.com di bawah deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Teman-teman pasti tidak asing dengan kartunis Charlie Hebdo yang pada waktu lalu heboh karena karikaturnya melecehkan umat Islam. Nah, sebagai umat Islam, tentu kita reaktif dong mengecam perbuatan kartunis asal Perancis tersebut. Namun tahukah teman-teman jika Charlie Hebdo itu juga pernah membuat karikatur yang melecehkan agama Kristen atau Katolik. Namun kita melihat bahwa tidak ada reaksi yang berarti dari umatnya yang seolah-olah mereka apatis dan tidak peduli terhadap pelecehan simbol agama tersebut. Sekilas terlihat seolah-olah umat Islam itu umumnya fanatik agama karena sangat mudah reaktif dan tersinggung. Inilah salah satu kasus yang jadi penyebab tertanamnya persepsi masyarakat umum jika fanatisme agama itu identik dengan umat Islam seperti itu. Gini teman-teman, memang betul Allah itu nggak perlu dibela
saat ada yang menghinanya. Karena ketika menganggap jika Allah perlu dibela, maka kita menganggap Allah itu lemah karena perlu dibela ya, subhanallah. Memang betul Islam dan Al-Quran juga nggak perlu dibela. Cuma masalahnya adalah kita membela dan reaktif terhadap pelecehan dan penghinaan aspek agama kita bukan karena dia lemah, melainkan karena Islam adalah jati diri kita. Maksudnya begini, jika ada yang melecehkan simbol negara, simbol suku, budaya, dan nasionalisme kita, apakah kita marah? Ya marah, karena itu jati diri kita, yang jadi latar belakang kita, aspek yang kita hargai, dan sesuatu yang kita miliki seperti itu. Lalu kenapa ketika ada orang yang menghina agama kita, yang juga jati diri kita, prinsip kita, yang mana agama itu ruh jiwa kita, milik kita, kita nggak boleh reaktif dan nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung. Apakah nasionalisme, negara, suku, budaya, dan hal-hal lain itu lebih berharga daripada agama? Kalau kita masih menganggap agama sebagai sesuatu yang berharga bagi kita, maka sudah tentu seharusnya wajar jika kita membela apa yang kita anggap berharga tersebut. Oke, kita hargai jika memang orang-orang Kristen dan agama apapun itu yang tidak reaktif kalau aspek agamanya dilecehkan seperti itu. Itu hak mereka dan mungkin begitu prinsipnya. Kan di Kristen itu ada pemahaman kalau ditampar pipi kiri maka beri pipi kanan seperti itu. Tapi kita sebagai Muslim tidak bisa membiarkannya seperti itu saja. Mungkin mereka nggak apa-apa jika ada yang melecehkan Yesus, buat kartunnya atau video konyol make fun of Jesus seperti yang dibuat oleh orang-orang Eropa, bagi mereka mungkin nggak apa-apa dan tidak ada kecaman yang berarti. Tapi sebagai Muslim, jika kita lebih tersinggung ketika ibu ayah kita dihina daripada Rasulullah dan Allah, bukankah Tuhan dan juru selamat kita, Nabi kita, itu harus lebih dihargai sebagai orang beragama, kan gitu? Nah masalahnya ketika kita reaktif dan bersuara, kita dianggap radikal lah, fanatik lah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, untuk mengukur dan menilai kembali apakah sesuatu itu dikatakan fanatik, kita harus merujuk kembali gimana awal mula muncul yang namanya anggapan fanatik tersebut. Nah teman-teman, kata fanatik sendiri muncul dari bahasa Latin, yakni fanaticus, yang berarti menggila, mabuk, hingar-bingar, kolot, dan lain sebagainya seperti itu. Nah munculnya istilah ini dalam bahasa Latin itu terkait erat dengan kondisi sosial kemasyarakatan Eropa ketika itu yang akhirnya menyebabkan munculnya istilah fanatik tersebut. Nah hal ini bermula ketika Eropa dipimpin oleh instansi kegerajaan Katolik Roma di bawah perintah Sri Paus. Kepemimpinan teokrasi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memonopoli agama Kristen demi keuntungan pribadinya. Dampaknya akhirnya berujung kepada aksi protes dan reformasi yang kemudian melahirkan gereja Kristen Protestan seperti itu. Dari komunitas Protestan inilah kemudian lambat laun akhirnya melahirkan gerakan liberalisme menjadi Kristen Protestan liberal seperti itu. Nah, penganut Kristen liberal dikenal sebagai orang-orang skeptik yang mempertanyakan kebenaran kekristenan dan mereka mengkritisi penganut taat Kristen yang mereka anggap kaku dan kolot itu. Bahkan berujung pada kesimpulan jika Kristen merupakan agama hasil buatan budaya, gitu ya. Orang-orang Kristen liberal menganggap jika agama sebagai pemicu konflik yang selama ini terjadi karena sikap bangga yang berlebih umatnya terhadap agamanya. Mereka memandang bahwa gereja dengan doktrin extra ecclesiam nulla salus, yang artinya tidak ada keselamatan di luar gereja, sebagai pemicu munculnya sikap intoleran, diskriminasi, dan persekusi kepada kelompok atau individu tertentu yang tidak sejalan dengan pemikiran konservatisme agama Katolik yang pada akhirnya memicu peperangan seperti itu. Nah karena itulah akhirnya pemikir sarjana barat menciptakan pandangan baru bahwa menurut mereka ya semua agama itu benar untuk menyelesaikan konflik sektarianisme dan agama-agama yang kemudian disebut pemahaman pluralisme agama oleh Ernst Troeltsch. Hal ini udah kita bahas di video sebelumnya. Dengan begitu, dari perspektif liberalisme memandang jika orang-orang yang terlalu cinta dan taat pada agamanya sebagai bentuk fanatisme agama seperti itu. Hal ini karena orang-orang liberal Eropa memandang orang-orang Kristen yang terlalu taat agama sebagai lambang kolot dan kemunduran yang digambarkan sebagai citra fanatisme. Salah satu faktornya disebabkan karena Eropa memiliki sejarah kelam yang disebut Dark Age, di mana saat Eropa di bawah kekuasaan pemerintah agama Katolik, Eropa menjadi kawasan dengan peradaban yang mundur hingga disebut era kegelapan seperti itu pada abad pertengahan ya. Dan teman-teman, Eropa itu kembali maju saat mereka memisahkan agama dengan kehidupan sosial masyarakat, negara, dan ilmu pengetahuan yang disebut dengan sekularisme. Sejak saat itulah mereka kembali maju sejak era Renaissance dan revolusi industri, sehingga
ada paradigma yang melekat jika agamalah yang menghambat kemajuan di Eropa. Oleh karena itu, orang-orang yang terlalu kental agamanya, dalam hal ini yang mereka maksud adalah orang Kristen, bagi mereka orang-orang itu kolot dan tidak maju. Kolotan dan jumudnya kaum agamawan Kristen itu bagi mereka dianggap sebagai bentuk fanatisme agama, dan fanatisme agama sebagai bentuk kemunduran peradaban. Sehingga orang-orang Eropa memiliki traumatik sendiri dengan agama yang membuat sampai sekarang mereka lebih mengedepankan liberalisasi dan sekularisme daripada konservatisme agama. Dari sudut pandang ini, kita memahami jika fanatisme agama itu digambarkan sebagai sikap yang negatif menurut orang-orang Eropa seperti itu. Oleh karenanya, kalau ada yang mengatakan jangan fanatik agama seperti itu, ya coba kita lihat dulu orangnya, apakah dia termasuk orang yang pro pemikiran liberal atau tidak. Kalau iya, maka yang dia masuk fanatisme agama adalah sikap taat dan patuh terhadap agama tersebut. Jadi semakin kita patuh dan taat agama, bagi dia kita semakin fanatik seperti itu. Jadi menurutnya pakai jilbab panjang, pakai cadar, memelihara jenggot, tidak mau pacaran, tidak mau riba, atau bahkan seperti kemarin, seperti Santi tidak mau dengar musik, itu dianggap sebagai bentuk fanatisme agama. Karena menurut mereka, menerapkan agama secara ketat dianggap sebagai perbuatan fanatisme. Jadi kalau ada berita-berita viral tentang penerapan syariat Islam, maka orang-orang inilah yang paling depan buat mengkritik. Dibilang fanatik lah, radikal lah, kolot, kadrun, dan lain sebagainya. Kalian tahulah siapa orang-orang yang saya maksud tersebut. Kenapa tadi saya bilang kita lihat dulu orangnya? Karena fanatik menurut pandangan orang-orang liberal atau sekuler itu berbeda dengan istilah fanatik yang dipahami oleh orang-orang konservatif atau kalangan agamis, agamawan seperti itu. Karena yang dimaksud fanatik itu dalam Islam memiliki dua wajah, terkadang dianggap positif dan terkadang dianggap negatif. Nah, Profesor Quraish Shihab menegaskan bahwa fanatik terhadap agama bisa saja baik, bisa saja buruk, tergantung bagaimana cara kita mempraktekkan sikap fanatik kita terhadap agama tersebut. Nah, fanatik agama yang bersifat negatif atau buruk adalah perilaku penerapan agama yang tidak sesuai esensi dan tidak mendasari ilmu. Bisa jadi karena cara pemahamannya yang salah atau karena sedikit belajar. Akhirnya dalam praktiknya juga salah. Misalkan seperti fenomena hijrah, ya baru kemarin hijrah itu udah langsung menghakimi orang lain salah. Atau lebih jauh menjurus kepada sikap ekstrim. Nah, inilah yang dimaksud fanatik yang salah, yang terkadang disebut dengan istilah fanatik buta seperti itu. Nah teman-teman, setidaknya ada beberapa perilaku fanatik buta dalam Islam. Yang pertama disebut dengan asabiyah, yakni sikap fanatik golongan. Misalkan menganggap golongannya paling islami, sedangkan golongan lain itu sesat. Atau kelompoknya lah yang dijamin surga dan yang lain tidak. Baik itu golongan dalam kaitannya akidah, manhaj, organisasi, lembaga, partai, dan lain sebagainya. Kedua disebut dengan ghulu atau ghulat, yakni fanatik buta pada agama yang mempraktikkan agama secara berlebihan. Ghulu juga sebutan kepada orang-orang yang terlalu fanatik mencintai tokoh agamanya secara berlebihan, bahkan mau dibodoh-bodohi oleh junjungannya tersebut. Atau terlalu ghulu terhadap Rasulullah sampai-sampai memuji Rasul melebihi Allah seperti itu. Yang ketiga disebut dengan tanattu', yakni sikap fanatik yang berlebih dalam hal berucap. Misal berlebihan dalam mengkritik, berlebihan dalam memuji, berlebihan dalam mengklaim, serta berlebihan dalam berbicara yang sebenarnya bukan kapasitasnya. Misalkan seorang komandan militer yang berbicara masalah khilafiyah dalam Islam, atau hal yang seperti itu. Dan yang keempat teman-teman disebut dengan tasyaddud, yakni sikap fanatik buta dalam hal mengamalkan agama secara berlebihan hingga memberatkan diri sendiri. Misalkan baca Quran yang terus-terusan hingga tidak tidur, puasa terus-terusan tanpa henti, atau bahkan tidak menikah seperti itu. Ini mungkin lebih dekat dengan istilah konsep asketisme dalam agama lain ya. Nah, lawan dari tasyaddud adalah tasahul, yakni kebablasan. Kelima disebut dengan i'tida, yakni sikap fanatik buta yang membuat pengamalnya melampaui batas dari batas-batas syariat. Walaupun hal ini tidak menyengaja untuk memberatkan diri seperti tasyaddud tadi. Yang keenam disebut dengan takalluf, yakni sikap fanatik yang memaksa diri seolah-olah mampu melaksanakan suatu perkara agama, misalkan tidak mampu mengajarkan agama tapi memaksa diri dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat bahwa seorang itu disebut dengan fanatik buta bukan karena dia taat dalam beragama, melainkan karena mengamalkan agamanya dengan ekstrim dan berlebihan tanpa didasari ilmu. Misalkan karena umat Islam umumnya memakai jubah, kita tidak mau memakai baju lain, yang penting pakai jubah, seolah-olah jubah itu seperti pakaian wajib Islam. Atau pandangan anak laki-laki nggak boleh stylish, nggak boleh modis,
Ya, nggak boleh pakai jeans, harus pakai celana kain, harus memakai sarung seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini kan pemaksaan yang sama sekali tidak mendasar dari agama. Sehingga pandangan-pandangan seperti inilah yang kita sebut sebagai fanatik buta. Disebut buta karena hanya mengandalkan semangat yang membara, namun tidak berlandaskan dengan ilmu yang mendasar. Adapun kalau misalkan dia benar-benar memahami agama dan mempraktikkan serta cinta sepenuh hati dengan Islam, namun juga tetap bijaksana, inilah bentuk fanatik yang dibenarkan dalam agama Islam. Ini yang dimaksud Guf Miftah, kenapa seorang muslim harus fanatik Islam dengan catatan berilmu. Jadi dalam Islam, fanatik itu sebenarnya dipahami dalam makna positif. Karena kalau kita fanatik terhadap agama itu didasari dengan ilmu yang benar, maka seharusnya fanatik kita terhadap agama menjadi rahmatan lil alamin. Tidak ekstrim, tidak melampau, dan biasanya diekspresikan dengan bijak dan hikmat. Jadi idealnya tidak perlu khawatir dengan kefanatikan umat Islam. Karena orang Islam yang benar-benar fanatik tidak akan membuat kerusakan. Karena secara pengajaran, Islam melarang berbuat merusak dan bahkan ekstremis. Selebihnya, jika ada muslim yang sebaliknya, maka seperti yang kita sudah jelaskan tadi, dia termasuk dari salah satu bentuk fanatik buta. Apakah itu ta'assub, ghullat, tasyaddud, takalluf, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita dapat simpulkan, bolehkah umat Islam fanatik agama? Ya, sangat-sangat boleh. Dengan catatan berlandaskan ilmu. Karena apabila kita fanatik terhadap agama kita, maka kita akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Karena jelas tertulis Islam rahmatan lil alamin. Semakin cinta Islam, semakin rahmatlah sudah Indonesia. Jadi jika fanatik secara umum dianggap sebagai bentuk perilaku yang negatif, namun apabila fanatik dan Islam disandingkan, dia akan bermakna positif. Karena semakin dia cinta dan taat serta patuh pada pengajaran Islam, seharusnya dia semakin positif dan bermanfaat bagi sesamanya dan menjadi rahmat bagi umat manusia dan alam. Adapun kalau kita menganggap semakin kita fanatik dengan Islam, semakin kita patuh dan taat kepada Islam, maka kita bisa ekstrim, diskriminasi, intoleran, dan sebagainya. Dengan begitu tanpa sengaja kita menganggap jika Islam benar-benar mengajarkan yang seperti itu. Ya, tidak ya, Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Hal itu terjadi karena dia salah dalam menginterpretasikan agama secara bijak, dan itu bukan inti dari keislaman. Dengan begitu, kita setuju umat Islam harus fanatik terhadap agamanya, dan juga kita setuju umat Islam agar tidak fanatik buta terhadap agamanya apabila tidak didasari dengan ilmu yang benar. Oke, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kesimpulan apa yang dapat teman-teman petik dari video ini, tulis di kolom komentar. Kalau video ini sedikit banyak membuka wawasan, kalian dapat mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dengan modal all. Dan teman-teman juga dapat mendukung channel ini via website kitabisa.com, link tertera di deskripsi video atau di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.